Bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah MGMP SMP Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Pemateri 1. Bapak Haji Muhammad Khoiron MPD, pengawas mata pelajaran bahasa Inggris dan pelatih ahli program sekolah penggerak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. 2. Ibu Maulidiah MPD, guru dan kegiatan. 1. Kebijakan pendidikan. 2. Kebijakan dan struktur kurikulum. 3. Profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. 5. Penyusunan modul proyek. 6. Pembelajaran berdiferensiasi. 7. Bedah dan penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur, tujuan pembelajaran, dan modul pembelajaran. 8. Platform digital dalam pembelajaran, yaitu aplikasi Canva. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun, ya ini sedikit banyak orang yang melakukan. Dalam hadis Nabawi itu dikatakan al khair katsirun walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebaikan itu banyak jumlahnya, tapi hanya sedikit yang melakukan kebaikan itu. Sedikit. Ini Rasul. Ya, sabdanya Rasul. Benar. Mungkin kita di antara yang sedikit itu melakukan kebaikan itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu semuanya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan banyak tentang walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak orang yang tidak berilmu, ya. Padahal itu di antara komunitas manusia yang ada. Nah ini memang bagian yang kita sepakati bersama, ya bukan karena ada blockchain dari MGMP Dinas PDN tidak ada itu, setelah itu tidak ada aktivitas lagi, bukan itu. Kita tetap ngasuh cover dari manapun, dari YouTube, dari manapun. Saya pun seperti itu, ya. Saya masuk dalam komunitas, nggak tahu saya masuki, pokoknya wes komunitas belajar Indonesia berbagi, masuk gitu ya. Walaupun kepala sekolah kumpul ambil guru-guru ya nggak masalah ya. Tanya tentang pembelajaran. Yang penting kita bisa sharing apapun. Saya sharing ke teman-teman se-Indonesia dan semuanya ya. Yang penting kita mendapatkan ilmu, kita bisa membagi ilmu dengan teman-teman yang sebenarnya kalau kita buka di di ikonnya salah satu ikonnya Mendikbud itu pembelajaran 6 dimensi profil pelajar Pancasila sederhana itu kalau kita buka. Jadi video-videonya. Kalau kita buat sendiri sebenarnya lebih kreatif dari itu. Ya sederhana, sangat sederhana sekali. Jadi pilot project tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu satu. Kemudian ada contoh lagi gambar video tentang berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaran kritis, mandiri. Jadi ini semuanya di video atau visualisasikan. Sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas. Begitu saya lihat bahasa Inggris saya tidak ada itu di situ. Ya maka saya waktu itu mau nyonting dari Masjid Agung Al-Anwar itu, kan masjid itu kan unik ya, tertua juga. Saya pakai gamis itu ada orang diskusi. Ya, jadi multikultur diskusinya. Ya, tapi diskusinya dalam bahasa Inggris. Nah ini kepingin. Jadi paling nggak ada 5 sampai 8 menit gitu ya. Ya ini kita upload ya. Pemerintah kan masih kekurangan medium untuk pembelajaran seperti itu. Ketika kita bisa langsung upload. Kalau saya kan bermain di kepala sekolah sambil YouTuber ya. Jadi YouTuber saya di Kota Madinah Agus itu muncul semua. Ya liputan saya ya tentang Kota Pasuruan lebih khusus ya. Untuk kemarin itu saya meliput tentang Tahun Baru Islam juga. Kemudian ada penyuluh agama dari Kemenak itu dakwah di Kelenteng. Nah, mudah-mudahan rangsangan dari dinas ini membuat kita terus semangat untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat walaupun apapun risikonya. Ya, kita kadang-kadang sumpah sudah buat soro-soro modul, ya, tidak usah putus asa.
Ya, saya pun mendukung. Pak Jaksa kemarin teman saya juga, Pak Mas Wahyu itu kasih inter. Saya tidak, ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Pak Agus, saya tidak menghalangi kreativitas guru. Sangat saya dukung kreativitas guru itu bagus. Ya, Pak Wahyu itu. Ya, kasih inter. Jadi yang berkuasa di kejaksaan itu. Jadi kreativitas, tapi ada prosedur yang lain yang tidak harus dilalui seperti itu ya. Nah ini nanti kita berpikir ke yang lain karena Bapak Ibu betul terus kreatif ya. Jangan setelah dipanggil ke sana disuguhi teh dan semuanya pulang sumpah gurale ya. Jadi jangan, tidak usah putus asa karena beliau sangat mendukung kreativitas kita. Hanya satu kesalahan kita, ayo salah gitu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi terus semangat tunjukkan bahwa dari tadi sebenarnya kalau dulu itu tahun 1990 ada bukunya Michael E. Porter namanya Competitive Advantage of Nation. Di situ ada dua, yaitu yang di perusahaan ya banyak, ada focus differentiation dengan low cost differentiation. Nah sekarang differentiation baru muncul dalam pembelajaran kita. Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya lama. Tahun 90 Michael E. Porter itu sudah menulis. Jauh sebelum itu ada lagi juga yang ditulis oleh Toffler juga dan semuanya. Ya ditulis. Kita ini ketinggalan jauh, makanya kita harus meraup secepat-cepatnya dan harus kita implementasikan agar kita tidak ketinggalan. Ya. Orang Amerika masih guyu Bapak Ibu. 90 sudah maju implementasi tentang pembelajaran diferensiasi. Kita baru sekarang mengenal. Kayaknya Pak ya, belum implementasi. Mudah-mudahan nanti diajari oleh Ustaz Khairan ini kita bisa pembelajaran seperti itu. Makanya doa kita Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu mendoakan apapun ilmu karena ilmu yang bermanfaat baik bahasa Inggris atau yang lain itu bagian dari syiar. Bagian dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita lanjutkan. Apapun bentuknya, bukan masalah agama saja, ya, tapi semuanya harus kita dakwakan bilhal dengan kebaikan. Yang perilaku kita, bilqolab dengan hati kita, pendekatan semuanya. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari metode dakwah kita, ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus ini waktunya habis ini nanti. Ya Eman ini karena ini lebih expert dari ya, tapi ini bagian ini mudah-mudahan ini bagian. Bapak Ibu sekalian, Pak Khairon mengawali kegiatan implementasi kurikulum Merdeka di komunitas GMP Bahasa Inggris Kota Pasuruan. Saat ada Pak Merdeka gak mau lagi, yang Merdeka gak bayaran, gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kurikulum Merdeka ini sudah banyak diadopsi oleh banyak sekolah dan sekarang telah tersampaikan oleh Kemendikbud itu sudah mencapai 19 episode. Episode yang terakhir itu yang saya ikuti adalah rapor pendidikan. Itu di literasi, numerasi. Bahkan ngapunten ada kalimat yang kurang enak di situ, yaitu sekolah ini kemampuan literasinya masih di bawah kemampuan minimum. Ini bahasa aplikasi. Sudah 19 episode. Nah, untuk hari ini 17 episode itu yang saya ikuti kalau tak salah sudah 29 hari. Jadi kegiatan seperti itu 29 hari. Saya kalau pas hari ya, gurunya sudah menyiapkan materi pegel-pegel, ternyata anak-anak ya kelihatan serius, tapi ada yang lihat game dan sebagainya. Itu di tempat saya. Kalau di Pasuruan insya Allah ya tambah naik. Yang ngerjakan ibunya. Ibunya juga sering saya tanya, Bu, waktu akreditasi. Saya akan menanyakan kepada Ketua MGMB yaitu Bu Ratih Indri Taningrum, ya Ketua MGMB Bahasa Inggris. Ya Bu Ratih, kira-kira apa sih tujuan melakukan kegiatan seperti ini, workshop gitu kan, workshop tentang kurikulum Merdeka? Iya, berkaitan dengan kegiatan workshop MGMB Bahasa Inggris dengan
tema implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan pembelajaran digital dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah untuk mengenalkan kepada para anggota GMP Bahasa Inggris tentang kurikulum yang sedang kita rintis ini yang dari Kemendikbud, yaitu kurikulum merdeka. Jadi supaya teman-teman anggota bahasa Inggris ini memahami betul esensi dari kurikulum merdeka ini dan juga untuk mengembangkan kemampuan IT teman-teman tentang aplikasi pembelajaran dalam bahasa Inggris melalui media virtual. Oke guys, ini paling tidak ada integritas, integrasi, sinergis antara substansi kurikulum dengan minat yang akan diperoleh oleh peserta ini. Nah, akan kita tanyakan kira-kira apa substansi yang akan diberikan oleh narasumber kita, Pak Khoirul. Ya, ada beberapa materi yang diberikan, yaitu mengenai kurikulum merdeka itu sendiri, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mengenai P3, pembelajaran studi proyek Pancasila itu, kemudian ini bidang APP, bidang tujuan pembelajaran dan bidang jadi nanti teman-teman bisa memahami konsep-konsep materi tersebut. Yang paling akhir Bu, kira-kira harapan apa dengan kegiatan ini? Artinya pasca kegiatan ini kita apa yang diharapkan terhadap Iya, nanti diharapkan para peserta bisa membuat rencana tindak lanjut yang berupa penyusunan RPP Plus atau modul ajar yang nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Oke, Bu Nadia, terima kasih banyak atas waktunya. Oke guys, ya baru saja saya berbincang-bincang dengan Ketua MGMP Bahasa Inggris yaitu Bu Ratih Indrayani. Mudah-mudahan wawancara ini menginspirasi Anda semuanya. Salam dari Kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa ya, ini ya kebetulan guru bahasa Inggris juga. Di mana Bu ya? Di SMP Baitul Hikmah. SMP Baitul Hikmah. Ya, bagaimana kesan Anda mengikuti kegiatan workshop tentang kurikulum merdeka ini? Alhamdulillah, awalnya saya tidak mengerti sama sekali bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini, tapi dengan adanya workshop ini menambah pengetahuan saya bagaimana implementasi IKM di sekolah kita. Ternyata kita diberi kebebasan menentukan materi-materi yang memang urgent untuk anak-anak kita, sehingga outputnya itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ya, apa yang kira-kira akan Anda lakukan setelah ada stimulus dari Pak Khoirul ya untuk sebagai narasumber di MGMP Bahasa Inggris? Tentunya dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi para murid, dengan menambah berbagai macam proyek-proyek kepada para murid kami. Kita sebagai bahasa Inggris itu minim sekali ya memberikan proyek kepada para siswa seperti praktis-praktis di depan kelas ataupun membuat proyek yang lebih seperti how to be a YouTuber, how to. Ya, apa yang Anda lakukan sebelum mendapat materi dari Pak Khoirul untuk mengajarkan tentang kurikulum merdeka? Tentunya kami akan lebih memberikan banyak pengembangan dalam metode pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, lebih banyak practicing in the class ya, sehingga anak-anak output dalam berbahasa Inggris, speaking ability-nya meningkat daripada mereka hanya menulis saja di dalam kelas. Ya, apa harapan Anda ke depan, khususnya peningkatan kompetensi bagi diri sendiri dan siswa? Harapan saya sebagai guru bahasa Inggris, saya lebih pandai dalam mengajar, lebih berinovasi dalam pembelajaran. Dan untuk murid saya inginkan anak-anak bahasa Inggrisnya lebih pintar Bapak, dan bisa diaplikasikan walaupun dia juga bukan menjadi siswa SMP lagi. Jadi pengembangannya itu akan terus menerus. Ya, oke Bu Nisa, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ya. Tunjukkan semangatmu kepada SMB